Di timur jauh, di sebuah negeri yang dilingkupi pegunungan, hutan purba, dan lautan tanpa batas, ada sebuah peradaban yang membawa cahaya bagi dunia. Di sana, setiap fajar bukan sekadar pergantian hari. Fajar adalah simbol cahaya yang diwariskan oleh para dewa. Inilah Jepang, dan di tengah negaranya berdiri sebuah institusi kuno, sebuah garis keturunan yang telah bertahan lebih dari 2 milenium. Kekaisaran Jepang, monarki tertua yang masih hidup hingga hari ini. Menurut kepercayaan kuno Shinto, segalanya berawal bukan dari manusia, tetapi dari para kami, para dewa yang menjaga alam. Di antara mereka, ada satu yang terang di atas semuanya, Amaterasu, Dewi Matahari. Dewi yang sinarnya melahirkan kehidupan di negeri kepulauan itu. Dari tingginya langit, ia mengutus cucunya Ninigi no Mikoto untuk membawa harmoni ke bumi. Bersamanya turun 3 pusaka suci, cermin, pedang, dan permata. Pusaka-pusaka yang kelak menjadi simbol kekaisaran Jepang. Generasi berganti, dan dari garis langit itu, lahirlah seorang manusia yang kelak menjadi pemersatu pertama Jepang. Namanya adalah Jimmu. Pada tahun 660 sebelum Masehi, ia memulai perjalanan panjang ke timur, menembus hutan, lembah, dan perbukitan untuk membangun sebuah pemerintahan yang kelak tidak pernah terputus. Dari sini, bermulalah Kekaisaran Jepang, sebuah kekaisaran yang lahir dari mitos, tetapi tumbuh bersama sejarah. Berabad-abad setelah Jimmu, Jepang mulai membangun kebudayaan yang megah. Ajaran Buddha masuk, seni berkembang, dan istana kekaisaran di Heian menjadi pusat keanggunan. Di masa inilah, Jepang melahirkan karya sastra dunia, The Tale of Genji, yang sering disebut novel pertama dalam sejarah manusia. Tetapi sejarah tidak pernah diam, dan kedamaian tidak pernah bertahan selamanya. Di balik keindahan seni dan upacara, benih-benih konflik mulai tumbuh. Klan-klan kuat muncul. Samurai mulai memainkan peran penting. Dan Jepang memasuki salah satu babak sejarah paling dramatis yang pernah dialaminya. Bumi Jepang mulai bergetar oleh langkah kaki para samurai. Periode peperangan antar klan mendominasi negeri selama berabad-abad. Walau kaisar tetap menjadi simbol tertinggi, kendali pemerintahan bergeser ke tangan panglima perang, para shogun. Dari balik istana Kyoto, kaisar duduk sebagai cahaya spiritual bangsa. Namun di medan perang, samurailah yang menentukan arah sejarah. 3 tokoh besar muncul dan mengubah Jepang selamanya. Oda Nobunaga, sang penakluk kejam namun visioner. Toyotomi Hideyoshi, sang diplomat dan jenius strategi. Dan Tokugawa Ieyasu yang akhirnya membawa kedamaian panjang. Di bawah Shogun Tokugawa, Jepang memasuki masa damai selama lebih dari 2 abad. Sebuah era ketika seni berkembang begitu megah, budaya rakyat tumbuh, dan identitas Jepang terbentuk. Namun kedamaian ini dibangun di atas isolasi, dan isolasi selalu memiliki akhir. Tahun 1853,
Kapal hitam milik Commodore Perry dari Amerika tiba di Teluk Edo. Suara meriamnya mengguncangkan Jepang dari tidurnya. Dunia sedang berubah, dan Jepang harus memilih, bertahan pada tradisi atau membuka pintu menuju masa depan. Pertarungan pemikiran mengguncangkan negeri, dan dari kekacauan itu bangkitlah sebuah keputusan yang mengubah segalanya. Restorasi Meiji. Shogun jatuh. Kekuasaan kembali ke tangan kaisar, dan Jepang memulai perjalanan modernisasinya. Rel kereta pertama dibangun, pabrik berdiri, sistem pemerintahan baru dibentuk. Dalam waktu singkat, Jepang berubah dari negeri feodal menjadi kekuatan modern yang mengejutkan dunia. Namun ambisi besar seringkali datang bersama bayangan gelap. Abad ke-20 membuka babak paling kelam dalam sejarah Jepang. Ketika Perang Dunia pecah, Jepang ikut terseret dalam arus global yang mengerikan. Pasukan bergerak jauh ke luar negeri, wilayah direbut, dan dunia menjadi medan pertempuran tak berujung. Dan pada puncaknya, 2 ledakan dahsyat menghantam Hiroshima dan Nagasaki. Ledakan yang memutus era lama dan menandai lahirnya era baru. Kaisar Hirohito, dalam pidatonya yang didengar oleh seluruh rakyat Jepang, mengakhiri perang dengan kata-kata yang mengguncangkan. Dengan berat hati, kita menerima takdir. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, suara kaisar didengar oleh rakyatnya. Dunia yang lama runtuh. Tetapi dari puing-puing itu, Jepang bangkit kembali. Setelah perang, Jepang memilih jalan damai. Negeri itu membangun kembali rumah demi rumah, industri demi industri, harapan demi harapan. Dalam beberapa dekade, Jepang menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Sebuah dunia di mana teknologi, budaya, dan inovasi berjalan seiring. Kaisar yang dulu hampir tak terlihat, kini menjadi simbol perdamaian dan persatuan. Kaisar Akihito dalam kesederhanaannya mewakili wajah Jepang modern, tenang, bijaksana, dan penuh empati. Ia menyentuh hati rakyat, dan ketika ia turun takhta, hal yang jarang terjadi sepanjang sejarah Jepang, dunia menyaksikan momen pergantian era yang lembut dan penuh kehormatan. Putranya, Kaisar Naruhito, melanjutkan takhta, membuka lembaran baru bagi kekaisaran Jepang. Hari ini, peran kaisar bukan lagi sebagai pemimpin pemerintahan. Ia menjadi simbol persatuan rakyat, sebuah penanda bahwa di tengah dunia yang berubah, tradisi tetap memiliki tempat. Kekaisaran Jepang adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Ia mengingatkan kita bahwa sejarah bukan cuma catatan, tetapi juga warisan yang hidup. Di kuil-kuil kuno, di upacara yang dilakukan selama beribu tahun, di setiap matahari terbit dari timur, jejak kekaisaran tetap terasa. Dan meski dunia berubah cepat, teknologi, budaya pop, globalisasi, institusi ini berdiri teguh, menghadapi waktu tanpa gentar. Di dunia yang terus berganti, sedikit sekali yang bertahan selama beribu tahun. Kerajaan datang dan pergi, peradaban bangkit dan runtuh. Tetapi garis keturunan ini tetap utuh. Lebih dari 2.600 tahun, tak pernah terputus, tak pernah hilang. Kekaisaran Jepang bukan hanya institusi politik. Ia adalah simbol harapan, simbol kesinambungan,
simbol bahwa sejarah betapapun tua dan rapuhnya tetap bisa hidup bersama kita. Selama matahari masih terbit di timur, selama sakura tetap mekar setiap musim semi, kisah ini akan terus berlanjut. Inilah warisan Jepang, inilah warisan dunia, inilah kisah kekaisaran tertua yang masih hidup. Dan selama dunia terus bernafas, cahayanya tidak akan pernah padam.